Perkenalkan, nama saya Ida Hilda Nabila dengan NIM 1123108001. Hari ini saya akan jelaskan materi tentang manajemen persediaan. Definisi manajemen persediaan. Persediaan merupakan sejumlah bahan atau barang yang disediakan oleh perusahaan, baik berupa bahan jadi, bahan mentah, maupun barang dalam proses yang disediakan untuk menjaga kelancaran operasi perusahaan guna memenuhi permintaan konsumen setiap waktu. Persediaan adalah sumber daya menganggur yang menunggu proses lebih lanjut. Persediaan adalah istilah umum yang menunjukkan segala sesuatu atau sumber daya organisasi yang disimpan dalam antisipasi terhadap permintaan baik internal maupun eksternal. Peran manajemen persediaan. 1. Menjaga keberlangsungan proses produksi. 2. Menghindari kehilangan penjualan. 3. Memperoleh diskon kuantiti. 4. Mengurangi biaya persediaan. 5. Mencapai biaya produksi yang efisien. Fungsi manajemen persediaan. 1. Fungsi decoupling. Untuk membantu agar bisa memenuhi permintaan langganan tanpa tergantung pada supplier. 2. Fungsi economic lot sizing. Persediaan ini perlu dipertimbangkan penghematan atau potongan pembelian, biaya pengangkutan per unit, ini lebih murah dan sebagainya. Karena perusahaan melakukan pembelian dalam kuantitas yang lebih besar dibandingkan dengan biaya-biaya yang timbul karena besarnya persediaan atau biaya sewa gedung, investasi, risiko, dan sebagainya. 3. Fungsi antisipasi. Untuk mengantisipasi dan mengadakan permintaan musiman atau seasonal inventories, menghadapi ketidakpastian jangka waktu pengiriman dan untuk menyediakan pengamanan atau safety stock. Karakteristik manajemen persediaan. 1. Persediaan tersebut merupakan milik perusahaan. 2. Persediaan tersebut siap dijual kepada para konsumen. 3. Menghindari biaya penyimpanan yang tinggi. 4. Meningkatkan loyalitas pada pelanggan. 5. Meningkatkan profit. Tujuan pengelolaan. 1. Menyediakan persediaan yang dibutuhkan untuk menyokong operasi dengan biaya minimum. 2. Menghilangkan pengaruh ketidakpastian atau miss safety stock. 3. Memberikan waktu luang untuk pengelolaan produksi dan pembelian. 4. Untuk mengantisipasi perubahan pada permintaan dan penawaran. Biaya persediaan. Biaya persediaan yang dihubungkan dengan persediaan. 1. Biaya penyimpanan persediaan. 2. Biaya pengadaan persediaan. 3. Biaya akibat kekurangan persediaan. Biaya penyimpanan persediaan atau carrying cost bersifat variabel terhadap jumlah inventory yang dibeli. Total biaya penyimpanan TCC sama dengan C dikali P dikali A. Persediaan rata-rata A sama dengan Q per 2 sama dengan buka kurung S per N tutup kurung per 2. Keterangan Q sama dengan kuantitas pesanan, S sama dengan penjualan tahunan, N sama dengan frekuensi pemesanan, C sama dengan biaya penyimpanan, P sama dengan harga beli per unit. Termasuk biaya penyimpanan atau carrying cost. 1. Sewa gudang. 2. Biaya pemeliharaan barang di dalam gudang. 3. Biaya modal yang tertanam dalam inventory. 4. Pajak. 5. Asuransi. Alasan penggunaan manajemen persediaan. 1. Untuk menyeimbangkan biaya pemesanan atau persiapan dan biaya penyimpanan. 2. Untuk memenuhi permintaan pelanggan, misalnya menempati tanggal pengiriman. 3. Untuk menyangga proses produksi yang tidak dapat diandalkan. 4. Untuk memanfaatkan dokumen. 5. Untuk menghadapi kenaikan harga di masa yang akan datang. Metode manajemen persediaan. 1. Metode EOQ atau Economic Order Quantity. 2. Reorder Point. 3. Safety Stock. 4. Just in time.
Metode EOQ. EOQ atau kuantitas pesanan ekonomis adalah suatu metode untuk menentukan berapa jumlah pesanan yang paling ekonomis untuk satu kali pesan, atau dapat juga dikatakan jumlah unit pembelian yang paling optimal. EOQ dapat dihitung menggunakan rumus EOQ sama dengan akar 2DS per C. Keterangan D sama dengan penggunaan atau permintaan yang diperkirakan per periode waktu. S sama dengan biaya pesanan. C sama dengan biaya penyimpanan per unit per tahun. Q sama dengan kuantitas pemesanan. Reorder point. Reorder point atau titik pemesanan kembali adalah saat persediaan mencapai titik di mana perlu dilakukan pemesanan kembali yang dinyatakan dalam persamaan berikut. Reorder sama dengan lead time dikali average usage. Safety stock. Persediaan pengalaman adalah persediaan tambahan yang diadakan untuk melindungi atau menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan bahan atau stock out. SS dapat dihitung menggunakan formula safety sama dengan buka kurung pemakaian maksimum dikurang pemakaian rata-rata tutup kurung lead time. Just in time atau Kanban system. Just in time atau JIT merupakan pendekatan untuk meminimalkan total biaya penyimpanan dan persiapan yang sangat berbeda dari pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional mengakui biaya penyimpanan dan kemudian menentukan kuantitas pesanan yang merupakan saldo terbaik dari dua kategori biaya. Di lain pihak, JIT tidak mengakui biaya persiapan, tetapi sebaliknya JIT mencoba menekan biaya-biaya ini sampai nol. Jika biaya penyimpanan tidak menjadi signifikan, maka biaya tersisa yang akan diminimalkan adalah biaya penyimpanan yang dilakukan dengan mengurangi persediaan sampai ke tingkat yang sangat rendah. Hasil dari JIT adalah bahwa persediaan akan dipesan secara periodik dan lebih sering. Proses menghitung JIT dapat dilakukan menggunakan formula berikut. X1 sama dengan I ditambah F1 ditambah X2 dikali V2P dikurang V1. Keterangan X1 sama dengan unit produk yang harus dijual untuk mencapai laba tertentu. I sama dengan laba sebelum pajak atau EBT. F1 sama dengan total biaya tetap. X2 sama dengan jumlah kualitas non-unit. V2 sama dengan biaya variabel non-unit, V1 sama dengan biaya variabel per unit, P sama dengan harga jual per unit. Sistem ABC. Sistem ABC adalah teknik manajemen persediaan dengan membagi persediaan ke dalam 3 golongan sesuai dengan tingkat penurunan kepentingan yang didasarkan pada nilai rupiah pada investasi masing-masing golongan persediaan. Prinsip manajemen persediaan menerapkan klarifikasi ABC adalah semua persediaan harus bisa dimasukkan ke dalam salah satu kelompok persediaan, yaitu kelompok A. Merupakan persediaan yang harga per unitnya tinggi dan kontribusi terhadap penjualan juga tinggi. Kelompok B merupakan persediaan yang harganya lebih rendah dari kelompok A dan kontribusi terhadap penjualan sedang. Kelompok C merupakan persediaan yang harga rendah dan kontribusinya terhadap penjualan juga rendah. Kesimpulan, manajemen persediaan adalah proses pengelolaan barang atau bahan yang dimiliki perusahaan untuk memastikan ketersediaan persediaan yang cukup guna memenuhi kebutuhan operasional dan permintaan pelanggan. Proses ini mencakup pengendalian jumlah persediaan, waktu pembelian, dan penyimpanan agar perusahaan dapat bekerja secara efisien dan menghindari kelebihan atau kekurangan barang. Manajemen persediaan bertujuan untuk menyeimbangkan biaya penyimpanan dan kebutuhan operasional. Berbagai metode seperti EOQ atau Economic Order Quantity, Just in Time atau JIT, dan ABC analisis sering digunakan untuk mengoptimalkan pengelolaan persediaan.
Dengan dukungan teknologi seperti ERP atau Interest Resource Planning, perusahaan dapat memantau dan menganalisis persediaan secara real time, sehingga operasional berjalan lebih efisien dan mengurangi resiko kerugian akibat pemborosan atau barang yang tidak terpakai. Sharp Inc., sebuah perusahaan yang memasarkan jarum suntik steril ke berbagai rumah sakit, ingin mengurangi biaya persediaannya dengan menentukan jumlah jarum suntik per pesanan yang optimal. Diketahui permintaan tahunan sebesar 1.000 unit. Biaya pemasarannya 10 per pesanan, dan biaya penyimpanan sebesar 0,5 per unit per tahun. Berapa total biaya persediaan? Jawaban: diketahui A sama dengan 1.000, E sama dengan 10, C sama dengan 0,5. EOQ sama dengan akar 2 kali 1.000 kali 10 per 0,5 sama dengan 282,84. TIC sama dengan 10.000 per 282,84 ditambah 282,84 per 2, 0,5. Hasilnya 106,1. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.